Pernahkah Anda mencoba menjual secara keras, kemudian berupaya mengembangkan pemasaran Anda, tetapi pada akhirnya tetap saja bisnis Anda atau katakanlah penjualan Anda tidak berkembang sesuai dengan keinginan Anda? Mungkin ketika Anda menghadapi itu, Anda harus mulai berpikir, ternyata mungkin masalahnya bukan hanya di pemasaran, masalahnya mungkin ada di tempat lain. Halo, bertemu lagi dengan saya Jonathan Gultom. Kali ini kita akan berbicara tentang 6 gap atau 6 celah yang menghambat bisnis Anda untuk berkembang. Pernahkah Anda sudah berupaya keras melakukan berbagai strategi untuk pemasaran, kemudian sudah mengubah banyak hal dalam usaha Anda, tapi akhirnya tidak membuahkan hasil sesuai dengan keinginan Anda? Atau katakanlah penjualan Anda tidak baik gitu ya, penjualan Anda tidak sesuai dengan Anda harapkan. Nah, lalu kalau itu terjadi, mungkin sudah saatnya Anda mulai melihat bisnis Anda kembali, mulai menganalisis bisnis Anda kembali. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Nah, hari ini topik kita bicara tentang 6 gap atau 6 celah yang mungkin membuat bisnis Anda sulit untuk maju. Kami mengatakannya itu adalah celah 6P. P yang pertama adalah pola pikir, P yang kedua adalah pasar, P yang ketiga adalah produk atau jasa, P yang keempat adalah pemasaran, P yang kelima adalah pendukung dan sumber daya, P yang keenam adalah proses dan manajemen. Nah, kita akan analisis ke 6P ini. Yang pertama adalah pola pikir. Seringkali bisnis itu tidak maju bukan karena produknya, bukan karena jasa yang ditawarkan, bukan karena distribusinya, tetapi seringkali tidak maju atau tidak berkembang justru karena pola pikir pengusahanya yang tidak sesuai. Contohnya apa? Contohnya begini, pola pikir pengusaha business as usual. Misalnya gini, saya sudah terbiasa nih setiap saya selama 3 tahun terakhir ini saya mendapatkan income yang cukup. Oleh karenanya saya rasa saya tidak perlu lagi deh untuk mengembangkan. Itu pola pikir yang tidak baik, pola pikir yang tidak siap untuk berkembang. Atau pola pikir yang merasa, oh saya bisa melakukan segalanya, hingga akhirnya tidak mau berkolaborasi. Itu pola pikir juga yang tidak baik. Kenapa begitu? Karena pola pikir seperti itu tidak siap untuk perubahan yang ada di dunia industri. Nah, pola pikir itulah yang menghambat Anda untuk berkembang, atau bisnis Anda atau usaha Anda untuk berkembang. Yang kedua adalah pasar. Pasar ini kita bisa melihatnya dalam 2 aspek, yaitu pertama siapa konsumen Anda, yang kedua adalah siapa pesaing Anda. Mungkin produk Anda itu tidak sesuai, atau katakanlah mungkin Anda memasuki pasar yang tidak sesuai, yaitu tidak sesuai dengan konsumen Anda, atau Anda memasuki pasar di mana pesaing Anda itu jauh lebih baik dari Anda, dan Anda tidak memiliki nilai tambah sehingga konsumen bisa memilih Anda dibandingkan dengan pesaing Anda. Jadi Anda harus perhatikan itu, apakah sudah memasuki pasar yang tepat, apakah Anda memasuki industri di mana pesaing yang lain mampu Anda kalahkan. Yang ketiga adalah produk dan jasa. Produk dan jasa itu biasanya terjadi karena yang kita tawarkan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, atau yang kita tawarkan itu tidak mampu menjawab kebutuhan konsumen. Hal tersebut paling lazim terjadi terutama bagi UMKM. Jadi sering sekali UMKM itu sangat berfokus atau berkonsentrasi untuk membuat produk dengan lupa bahwa produk ini pada akhirnya untuk konsumen. Jadi sibuk memproduksi tetapi lupa bahwa bagaimana ya memproduksi produk yang sesuai dengan harapan konsumen, sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan yang menjawab kesulitannya konsumen. Yang berikutnya adalah pemasaran. Bisa jadi produk kita sudah oke, pasarnya sudah oke, kemudian katakanlah pola pikirnya sudah oke, tetapi tidak ada yang tahu tentang produk kita, tidak ada yang tahu tentang jasa yang kita tawarkan. Mengapa begitu? Karena kita tidak mampu dengan baik memasarkannya. Misalnya kita tidak menggunakan alat pemasaran yang sesuai,
Saya bisa kasih contoh seperti ini. Misalnya kita menjual pakaian yang untuk kepada, katakanlah target pasar kita adalah para para senior yang berusia di atas 60 tahun. Lalu kita pasarkan menggunakan Instagram. Mungkin itu bukan cara yang baik karena para senior tidak lagi menggunakan Instagram atau tidak menggunakan Instagram. Tetapi mungkin kita bisa menggunakan alat pemasaran yang lain yang lebih efektif dan lebih tepat kepada target pasar kita. Nah, berikutnya adalah celah pendukung dan sumber daya. Seringkali kita ingin berkembang tetapi sumber daya kita nggak cukup. Misalnya kita mau berkembang tetapi mesin kita tidak bisa memproduksi lebih besar. Kita mau berkembang tetapi tidak punya partner, tidak punya uang yang cukup untuk modal. Jadi pastikan ketika Anda ingin berkembang bahwa sumber daya Anda itu cukup. Ingat, sumber daya Anda itu tidak harus dimiliki semuanya sendiri. Sumber daya Anda itu bisa dengan berkolaborasi dengan mitra Anda, dengan semua orang. Jadi pastikan bahwa sumber daya Anda mencukupi ketika Anda ingin berkembang. Yang terakhir adalah proses dan manajemen. Ketika kita memasuki dunia persaingan yang lebih tinggi, persaingan yang lebih katakanlah lebih ketat gitu ya, yang bisa kita jual, yang harus kita jual adalah nilai atau value. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai itu adalah keuntungan atau manfaat lebih yang diterima oleh konsumen. Biasanya salah satu nilai yang paling kuat adalah nilai ekonomis. Nah, bagaimana kita menciptakan nilai ekonomis? Tentu kita harus mampu memproduksi segala sesuatu dengan efisien. Biasanya ketidakmampuan memproduksi secara efisien karena kita tidak bisa menciptakan proses produksi yang efisien. Proses inilah yang menjadi kendala. Jadi ketidakmampuan kita menciptakan proses dan ketidakmampuan kita memanage atau mengelola proses dalam industri kita, dalam bisnis kita, itu yang membuat kita tidak bisa memberikan value atau nilai tambah kepada konsumen dengan lebih. Itu saja topik hari ini. Ingat, ada 6 celah yang harus Anda perhatikan ketika bisnis Anda tidak bisa berkembang. Sampai berjumpa pada topik berikutnya.